Saya di sini akan mempresentasikan tentang inovasi dan kebijakan publik di era digital. Poin pertama, mengapa inovasi digital itu penting? Terdapat beberapa aspek yang menjadi alasan mengapa inovasi digital itu penting. Pertama, dari segi latar belakang. Inovasi teknologi adalah kebutuhan mendasar yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik dan bukan lagi kemewahan. Kedua, dari segi peran teknologi. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, hingga blockchain secara komprehensif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, dari segi tujuan kebijakan. Kebijakan publik harus adaptif untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepentingan sosial. Dan yang keempat, dari segi manfaat kebijakan adaptif, yaitu meningkatkan transparansi pemerintahan, mendorong inklusi digital, dan memitigasi dampak negatif inovasi. Poin kedua adalah pilar transformasi digital dalam sektor publik. Yang pertama ada inovasi pelayanan publik, yaitu penerapan e-government dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kerangka kerja. Perlu adanya kerangka kerja kebijakan digital yang menggambarkan cara merancang kebijakan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, manajemen perubahan, yaitu tantangan adopsi teknologi baru oleh pemerintah dan perlunya manajemen perubahan untuk memastikan transisi yang lancar. Dan yang keempat, inovasi pengambilan keputusan adalah peran inovasi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Poin ketiga, data dan sumber daya manusia. Pertama, peran data terbuka. Data adalah sumber daya berharga yang dapat memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas dan literasi digital sangat krusial bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tiga, dampak pada tenaga kerja. Perubahan pasar tenaga kerja dan kebutuhan keterampilan baru akibat perkembangan teknologi. Poin yang keempat, yaitu tantangan utama di era digital. Pertama, infrastruktur digital. Pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang andal dan kebijakan infrastruktur yang mendukung. Kedua, keamanan cyber. Mendesaknya regulasi dan kebijakan keamanan cyber untuk menghadapi ancaman dunia maya dan menjaga kepercayaan publik. Dan ketiga, tantangan implementasi, yaitu kendala infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Poin kelima, aspek etika, kolaborasi, dan global. Pertama, etika dan keberlanjutan. Kebijakan harus memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya efisien, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, kolaborasi publik dengan swasta. Pentingnya kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ketiga, pengaruh globalisasi. Era digital yang saling terhubung mengharuskan kebijakan internasional untuk menjaga stabilitas dan kolaborasi antar negara. Poin keenam, masa depan dan evaluasi. Pertama, studi kasus. Pelajaran dapat diambil dari studi kasus inovasi kebijakan publik di berbagai negara. Kedua, masa depan inovasi. Peran teknologi yang akan membentuk landscape kebijakan publik di masa depan inovasi dan kebijakan publik. Dan ketiga, evaluasi dampak. Melakukan evaluasi dampak inovasi teknologi pada kebijakan untuk mengukur kontribusi inovasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan publik. Poin yang ketujuh sekaligus poin yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu inovasi digital berperan sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
Marilah kita ajak pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memahami dinamika kebijakan publik di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.